Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Umam Alpasya dengan NPM 241705. Ingin membuat video pengganti pertemuan 11. Di pertemuan ini membahas kekontinuan fungsi dan limit. Kekontinuan fungsi f(x) dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika fa ada, limit x mendekati a, fx ada, limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Nah, jika salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka fx dikatakan tidak kontinu di x sama dengan a. Seperti grafik yang pertama ini, fa tidak ada, maka f tidak kontinu di x sama dengan a. Yang kedua ini, karena L1 tidak sama dengan L2, maka fx tidak mempunyai limit di x sama dengan a. Maka fungsi fx tidak kontinu di x sama dengan a. Nah, yang ketiga ini, fa-nya ada, limit x sama dengan a, fx ada, tapi nilai fungsi tidak sama dengan nilai limit. Nah, yang keempat ini, fa-nya ada, limit x sama dengan a, fx ada. Jadi limit x sama dengan a, fx sama dengan fa. Jadi dia fx kontinu di x sama dengan a. Nah, ini contohnya. Nah, lanjut, limit dan kekontinuan fungsi komposisi. Teorema limit fungsi komposisi. Jika lim x sama dengan a, gx sama dengan l, dan fx kontinu di l, maka limit x mendekati a, f gx sama dengan f limit x mendekati a, gx sama dengan fl. Teorema kekontinuan fungsi komposisi. Jika g dalam kurung x kontinu di a, fx kontinu di g a, maka fungsi f o gx dikontinu a. Nah, kontinu kiri dan kontinu kanan. Fungsi fx disebut kontinu kiri di x sama dengan a jika limit x mendekati a nya itu minus. Nah, fungsi fx disebut kontinu kanan jika limit x mendekati a nya itu plus. Fungsi fx kontinu di x sama dengan a jika kontinu kiri dan kontinu kanan di x sama dengan a. Kekontinuan pada interval. Fungsi fx dikatakan kontinu pada interval buka a, b bila fx kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Sedangkan fx dikatakan kontinu pada interval tutup a, b bila 1. fx kontinu pada a, b, 2. fx kontinu kanan di x sama dengan a, 3. fx kontinu kiri di x sama dengan b. Fungsi-fungsi yang kontinu pada domain atau daerah asalnya yaitu yang pertama fungsi polinom, yang kedua rasional, 3 trigonometri, 4 akar, 5 eksponen, 6 algoritma, 7 nilai mutlak. Nah, teorema nilai antara. Misal f fungsi yang terdefinisi pada a, b, maka dan misal n bilangan yang memenuhi fa yang memenuhi n lebih dari fa kurang dari fb. Jika f kontinu pada a, b, maka terdapat dalam teorema syarat bahwa f kontinu teruslah berlaku. Apabila tidak, kita tidak bisa menjamin grafik fungsinya akan berpotongan dengan garis y sama dengan n. Teorema nilai antara hanya dapat memberikan informasi eksistensi dari suatu solusi persamaan, namun tidak memberikan informasi mengenai lokasi solusinya, bahkan banyak solusinya. Contohnya, dengan teorema nilai antara, buktikan bahwa fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 tambah x, maka terdapat bilangan real c sehingga fc-nya itu 10. Nah, yang pertama kita masukin bilangan random ya. Jadi masukin 1, x-nya itu diganti 1. Jadi f1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 2 tambah 1, hasilnya 1. Nah, dimasukin lagi yang selanjutnya 2, x-nya jadi 2, jadi 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 8, dikurang 4 tambah 2 sama dengan 6, hasilnya 6. Masih belum 10 kan. Coba lagi yang ketiga, masukin angka 3, jadinya 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 27, dikurang 9 tambah 3, hasilnya 21. Nah, itu lebih kan, jadi penulisannya karena 10 kurang lebih dari F2 kurang dari F3, maka terdapat suatu bilangan C di 2,3 sedemikian sehingga FC sama dengan 10-nya itu di antara F2 sama F3. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.